kita diam, saudara. Ini test case. Kalau umat Islam diam, ormas Islam diam, gerakan Islam diam, besok perkawinan sejenis akan dilegalkan di negeri ini, saudara. Hati-hati. Tapi kalau penolakan kita keras, penolakan kita tegas, saudara, dan kita kompak bersatu, insya Allah undang-undang perkawinan sejenis tidak akan pernah bisa dilegalkan di negeri ini, saudara. Channel televisi, baik itu televisi nasional yang diambil daripada antena biasa, saudara, maupun itu televisi parabola atau televisi digital atau televisi streaming dan lain sebagainya. Bahkan jumlah televisi yang saat ini ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada televisi yang ada di Amerika, yang dikenal sebagai negara paling bebas sekalipun, ya ikhwan. Luar biasa. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Dengan alasan hak asasi manusia, dengan alasan demokrasi dan kebebasan, akhirnya televisi-televisi tersebut banyak menyajikan berbagai macam penyajian penayangan yang tidak lagi sesuai dengan norma-norma agama maupun norma-norma budaya dan tradisi bangsa Indonesia yang ketimuran. Nah, kita lihat satu, bagaimana televisi menyajikan film-film baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang menampilkan anak-anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, saudara. Anak yang melotot kepada ibunya, anak yang membentak bapaknya, anak yang mengusir orang tuanya dari rumahnya, saudara. Sampai kepada anak yang membunuh orang tuanya. Itu ditayangkan di banyak televisi. Itu menjadi konsumsi harian generasi muda kita, ya ikhwan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua punya pengaruh. Apa yang dilihat, apa yang didengar oleh anak-anak kita melalui penayangan-penayangan televisi tersebut, itu punya pengaruh dahsyat kepada generasi muda kita. Makanya sekarang coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, berapa banyak anak-anak muda kita yang kurang ngajar sama ibunya, kurang ngajar dengan bapaknya, kurang ngajar kepada orang tuanya. Yang dulu-dulu di zaman kita masih muda, masih kecil, nggak ketemu tuh kurang ajar macam itu kepada orang tua, ya kawan. Semua akibat televisi. Nah, di sini mestinya pemerintah melek buka mata para pengambil kebijakan. Jadi yang membuat anak-anak muda Indonesia kurang ajar kepada orang tua bukan kiai, bukan habaib, bukan masaih, bukan para ustadz, bukan para juru dakwah, bukan majelis taklim, bukan tabligh akbar, bukan madrasah dan bukan pesantren. Yang merusak generasi muda kita adalah televisi. Nah, ini mereka mesti buka matanya, saudara. Jangan seenaknya, yaitu mengarahkan daripada tudingannya kepada para kiai dan para juru dakwah. Yang kedua, mari kita lihat lagi bagaimana di acara televisi kita ditampilkan acara film, drama, musik, saudara, yang menampilkan aurat diumbar, pusar diumbar, paha wanita diumbar, kehidupan free sex, kehidupan seks bebas. Nggak sampai di situ, bahkan ditayangkan di televisi kita bagaimana kehidupan perempuan-perempuan serumah dengan laki-laki tanpa nikah. Nggak sampai di situ, bahkan artis-artis yang sudah nyata-nyata, saudara, melakukan perbuatan tidak senonoh, merekam adegan-adegan tidak benarnya, saudara, sudah menjadi opini umum. Saudara, diadili, dipenjara, tapi begitu keluar dari penjara dijadikan pahlawan oleh televisi. Disediakan aneka ragam acara untuk dia menjadi presenternya, untuk menjadi daripada pembawa acaranya. Sepertinya apa yang dilakukannya dari kebijakan moral nggak ada masalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini bukan nggak berpengaruh ke masyarakat kita. Lihat anak-anak gadis kita sekarang yang pamer paha, yang pamer ketiak, yang pamer auratnya, yang pamer pusernya, saudara. Bagaimana mereka meniru goyang ngebornya, goyang ngecornya, segala macam goyang-goyang erotis, saudara. Fakta. Dan berapa banyak anak-anak gadis kita saat ini, saudara, yang bunting sebelum nikah. Dan berapa banyak saat ini, saudara, dari jajak pendapat di sekolah-sekolah, di SMP, di SMA, yaitu siswi-siswi sekolah yang sudah tidak perawan padahal mereka masih berstatus sebagai pelajar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan mereka free sex?
Siapa yang mengajarkan mereka untuk bunting sebelum nikah? Siapa yang mengajarkan mereka untuk umbar aurat? Bukan kiai, bukan ustadz, bukan habaib, bukan masaih, bukan pesantren, bukan madrasah, bukan majelis taklim, bukan tabligh akbar. Semua yang mengajarkannya adalah televisi, saudara. Real diajarkan oleh televisi, saudara. Jangan lupa, apa yang dilihat, apa yang didengar, saudara, itu pengaruhnya besar di dalam membentuk karakter daripada masyarakat yang ada di sekitar kita. Makanya Allah sudah ingatkan dari 15 abad yang lalu, saudara, dalam Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini pendengaran, ini pandangan, saudara, ini jiwa kita, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, saudara. Kenapa mata diminta pertanggungjawaban? Karena kalau kita melihat yang baik, saudara, itu akan punya pengaruh yang baik kepada jiwa kita. Kalau kita melihat yang jelek, itu akan punya pengaruh yang buruk kepada jiwa kita. Kenapa pendengaran diminta pertanggungjawabannya? Karena kita mendengar yang baik, itu akan punya taksir, akan punya pengaruh yang luar biasa untuk jiwa kita. Dan manakala kita mendengar yang buruk, saudara, itu juga bisa punya pengaruh untuk merusak jiwa kita, saudara. Makanya Allah akan minta pertanggungjawaban. Hati-hati, pendengaran, pandangan mata, saudara, itu bisa merusak jiwa atau sebaliknya untuk membangun jiwa, saudara. Nah, maka itu di sini sekali lagi kalau kita bicara media, ini berkaitan dengan pendengaran masyarakat, dan ini berkaitan dengan penglihatan masyarakat, dan ini berkaitan dengan psikologis masyarakat, kejiwaannya. Dan ini tiga yang bakal ditanyakan nanti oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada. Pendengaran, penglihatan, dan jiwanya, saudara, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sampai di situ. Oh, di televisi, saudara, ditayangkan kelompok anak-anak muda yang bangga dengan geng-geng motor, yang ngetrek, kebut-kebutan, saudara, kesana kemari, punya pengaruh di tengah masyarakat, saudara. Berapa banyak generasi muda kita saat ini dari Sabang sampai Merauke membentuk geng-geng motor, ngetrek, saudara, di jalan-jalan umum, bahkan mengorbankan jiwa, saudara, hampir tiap hari. Ini siapa yang mengajarkan anak-anak muda kita untuk ngetrek, untuk menjadi geng motor, untuk mengganggu ketertiban masyarakat? Bukan ustadz, bukan kiai, bukan dai, bukan masyaikh, bukan habaib, bukan para guru, bukan majelis taklim, bukan tabligh akbar, bukan. Itu yang mengajarkan televisi, saudara. Kemudian kita lihat lagi di televisi, saudara, berbagai macam gaya hidup, dari mulai cara berpakaian, cara berjalan, cara bersikap, saudara, semua ditayangkan oleh televisi, diajarkan kepada masyarakat kita. Apalagi kalau yang nonton anak-anak kecil, saudara, yang masih kosong ilmu agamanya, yang masih muda dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, saudara. Jiwa mereka dirusak. Sekarang kita lihat di televisi, saudara, apa-apa yang diharamkan oleh Islam, justru di televisi itu dijadikan sebagai gaya hidup, saudara. Kita lihat bagaimana televisi dengan bangga menampilkan artis-artis, saudara, dengan tatonya, saudara. Tato di muka, tato di tangan, tato di kaki, ditiru oleh anak-anak muda kita. Nggak peduli itu anak muda apakah laki-laki maupun perempuan, saudara. Tatonya ditiru, cara berpakaiannya ditiru, sampai anak lelaki yang pakai anting ikut niru, saudara. Nah, sekarang pertanyaan kita, siapa itu yang membentuk anak-anak muda kita model begitu, saudara? Siapa mengajarkan mereka untuk mentato diri, untuk merusak diri, untuk berpakaian dengan gaya-gaya yang tidak islami? Bukan ustadz, bukan kiai, bukan pesantren, bukan habaib, bukan masyaikh, bukan dai, bukan juru dakwah, saudara. Yang merusak itu semua adalah televisi yang mereka dengar dan mereka lihat setiap hari, saudara. Bahkan acara televisi kita banyakkan 24 jam non-stop. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemerintah buka mata dong, buka mata, jangan cari kambing hitam. Begitu ada kejadian yang disalahkan kiai, yang disalahkan ulama, yang disalahkan masyaikh, yang disalahkan tabligh, buka mata mereka, saudara. Apa yang terjadi di sekitar kita saat ini bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan buktinya, saudara. Sehari-hari kita lihat, sehari-hari kita alami, saudara. Kemudian mari kita lihat lagi, saudara, maaf, ini sekarang ini di televisi, saudara, bencong laku. Bencong laku, saudara. Fakta. Bencong jadi presenter, jadi pembawa acara, saudara, laku. Sampai-sampai ada artis-artis yang dia bukan bencong, dia lelaki,
tapi karena takut nggak laku dibencong-bencong. Fakta sudah, badan gede seterek tampil di TV. Saudara, ada apa saudara? Ada apa di negeri ini saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, akhirnya apa yang terjadi sekarang? Itu punya pengaruh di tengah masyarakat saudara. Sampai anak-anak banyak meniru tingkah laku para bencong. Saudara, dia tiru karena dia menganggap itu gaya artis, itu gaya selebritis, itu gaya orang top. Dia tiru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Nabi dengan tegas mengatakan la'anallah al-mustabihina minar rijali bin nisa wal mustabihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, saudara. Enggak sampai di situ. LGBT saat ini saudara, sengaja digembar-gemborkan saudara, diopinikan seolah-olah LGBT itu adalah hak asasi manusia, itu gaya hidup modern, itu tidak bertentangan dengan agama. Diundang profesor doktor ahli neurologi saraf yang mengatakan bahwa LGBT itu bukan penyakit, LGBT itu adalah kecenderungan biologis biasa, tidak apa-apa, kita harus menerima apa adanya. Enggak sampai di situ, ada profesor doktor, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat saudara, sekaligus anggota Dewan Pakar Kementerian Agama Republik Indonesia. Saudara, begitu diwawancari wartawan, apa dia katakan? Homoseks dan lesbian, saudara, itu kodrat dari Allah, nggak apa-apa, dan itu tidak mengurangi ketakwaan seseorang kepada Allah. Saudara, gerakan LGBT ini adalah gerakan internasional. Ini merupakan bagian program resmi UNDP, United Nation Development Program, satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembangunan dunia, saudara. Khusus untuk Indonesia saja per tahunnya digelontorkan dana 108 miliar, saudara, untuk pengembangan LGBT. Ini laporan resmi UNDP, saudara, resmi. Ini program PBB, ini program internasional, saudara. Makanya kenapa kemarin itu sengaja diletupkan ini masalah, saudara, tes case. Mereka mau tes di negeri kita, kira-kira orang kita marah apa enggak, kira-kira orang kita protes apa enggak, kira-kira orang kita ini akan terima atau tidak. Tes case, saudara. Hati-hati. Saudara, di Amerika Serikat sebelum Barack Obama menandatangani undang-undang perkawinan sejenis, hasil polling resmi pemerintah Amerika Serikat, 80% warga Amerika menolak perkawinan sejenis, saudara. Dan Barack Obama pun, saudara, begitu diwawancarai oleh salah satu televisi nasional di Amerika Serikat, saudara, mengatakan tidak setuju dengan perkawinan sejenis. Tapi saudara, gerakan Freemasonry, gerakan Illuminati, gerakan Zionis internasional, gerakan lobby Yahudi di Amerika terlalu kuat sampai Barack Obama ditekan dalam tekanan, tidak berkutik, sampai akhirnya Barack Obama menandatangani undang-undang daripada perkawinan sejenis, sudah. Nah, pertanyaan saya, kalau Barack Obama, Presiden Amerika Serikat, negara superpower, menghadapi lobby Yahudi tidak berkutik, kira-kira Jokowi bagaimana? Ya, saya cuma nanya aja, saudara. Saya nanya begini bukan untuk merendahkan Pak Jokowi, bukan. Tapi yuk kita lihat, kita akui dengan jujur. Kalau memang kita yakin Pak Jokowi seorang yang kuat, seorang yang tegas, seorang yang akan mampu menolak itu, kita bersyukur kepada Allah, saudara. Tapi kalau sebaliknya, kalau seorang Obama saja tidak mampu untuk menghadapi tekanan dunia soal LGBT, terus kita lihat dengan mata kepala kita bahwa Jokowi tidak lebih bagus daripada Barack Obama, saudara, maka kewajiban kita umat Islam se-Indonesia rame-rame mendorong Presiden Jokowi untuk melawan segala tekanan, saudara. Nggak boleh kita diam, saudara. Ini test case. Kalau umat Islam diam, ormas Islam diam, gerakan Islam diam, besok perkawinan sejenis akan dilegalkan di negeri ini, saudara. Hati-hati. Tapi kalau penolakan kita keras, penolakan kita tegas, saudara, dan kita kompak bersatu, insya Allah undang-undang perkawinan sejenis tidak akan pernah bisa dilegalkan di negeri ini, saudara. Hati-hati, saudara. Dulu di Eropa,
Tidak ada satu negeri pun yang melegalkan perkawinan sejenis. Apalagi di Amerika. Dulu semua menolak, saudara. Tapi begitu terjadi tekanan-tekanan dari gerakan Freemasonry dan gerakan Illuminati, satu persatu negara-negara Eropa gugur berjatuhan, saudara. Dimulai dari Jerman sebagai contoh. Dulu negara Jerman paling keras. Perkawinan sejenis tidak boleh ada di Jerman, saudara. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Jerman menghadapi tekanan yang luar biasa. Akhirnya di Jerman lahir undang-undang perkawinan sejenis. Nggak sampai di situ, saudara. Begitu mereka berhasil menggolkan perkawinan sejenis, menggolkan undang-undang LGBT, saudara. Lalu apa mereka lakukan kemudian? Mereka tekan lagi pemerintah untuk mensahkan undang-undang insest, saudara. Apa itu insest? Perkawinan sedarah. Perkawinan kakak dengan adik, paman dengan keponakan, bapak dengan anak, saudara. Mereka tuntut dengan nama hak asasi manusia, kebebasan. Akhirnya, saudara, Jerman tumbang lagi. Nggak mampu menekan sampai undang-undang insest itu dilegalkan di Jerman, saudara. Besok insest ini akan ketularan di negara-negara Eropa sampai ke Amerika. Hari ini LGBT, besok insest, saudara. Nggak sampai di situ. Saat ini ada gerakan di Eropa, bukan lagi LGBT, bukan lagi insest, tapi gerakan zoofilia, gerakan kawin dengan binatang, saudara. Ada kejadian, saudara. Perempuan kawin dengan yaitu anjing jantan, saudara, ngundang orang pakai resepsi. Hari ini memang belum ada satupun negara Eropa termasuk Amerika, saudara, yang membuat undang-undang soal zoofilia. Tapi kemungkinan itu tidak tertutup besok atau lusa, saudara. Hari ini mereka izinkan LGBT, besok mereka izinkan insest, berikutnya akan mereka izinkan perkawinan dengan binatang, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Makanya pantas luar biasa para ulama kita, saudara. Ulama-ulama kita, kalau kita buka kitab fikih, saudara, ini belum rame di zaman sekarang. 1200 tahun yang lalu mereka sudah ribut soal kawin sama binatang, saudara. Apa hukum kalau manusia kawin dengan binatang? Saudara, udah diringki sama mereka, saudara. Apa hukumnya? Bagaimana sanksinya? Bagaimana cara mengatasinya, saudara? Mereka keluarkan dalil-dalilnya. Belum kejadian, mereka sudah bicarakan. Inilah ulama-ulama salaf kita dulu, saudara. Mereka berpandangan panjang ke depan, saudara, di dalam menggali hukum. Kita sekarang baru ribut setelah kejadian. Tapi ulama kita 1200 tahun yang lalu belum kejadian, mereka sudah bahas, mereka sudah berikan peringatan. Luar biasa, saudara. Ini pandangan mata yang begitu jauh karena keikhlasan mereka di dalam menegakkan agama Allah dan menyebarkan ilmu agama yang manfaat. Alhamdulillah, radhiyallahu anhus salaf wa nafa'ana bihim jami'an, amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu hati-hati, saudara.